Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Kemunculan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapatkan magnet tersendiri. Rasanya semua kamera memotret gerak-gerik aktivitas dari Menkyu Purbaya. Ada yang mengatakan beliau ceplas-ceplos, gayanya koboi, blak-blakan. Apapun ketika ditanya wartawan, semuanya dijawab dengan gamblang tanpa saringan. Tapi yang terbaru, ada yang mengkritik Purbaya Yudisadewa. Kemudian wartawan bertanya, langsung dijawab. Kalau bahasa anak sekarang, langsung diulti. Berdasarkan survei, indeks kepuasan konsumen katanya meningkat di pemerintahan. Bahkan bukan hanya itu saja, ia mengatakan gaya koboynya Purbaya ini atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung. Malam hari ini akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ini banyak pakar komunikasi politik. Kita mau mengulik bagaimana gayanya, apakah ini memang betul murni genuine, orisinil dari Purbaya Yudisadewa. Tepuk tangannya teman-teman mahasiswa. Ini dari Universitas Pakuan Bogor, Prodi Ilmu Komunikasi sudah bergabung di catatan demokrasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang sudah mendukung penuh program catatan demokrasi. Kemasannya sedikit berbeda catatan demokrasi. Kami menghadirkan dua panelis. Ini biasanya mereka yang lantang, berapi-api dan juga sedikit keras dengan para narasumber. Kita kasih kebebasan, privilege untuk bertanya apapun kepada narasumber. Selamat malam, saya perkenalkan satu persatu. Muhammad Tri Andika, pengamat politik Universitas Bakri. Boleh Pak, pakai mic-nya Pak? Pakai mic-nya boleh, Pak Tri Andika? Selamat malam Mas Andro, selamat malam pemirsa semuanya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan juga pengamat komunikasi politik Bang Emrus Siombing. Malam, Bang Emrus. Malam. Pak Tri Andika sama Bang Emrus, kalau saya kasih tawaran 1 sampai 10 nilai Purbaya sekarang berapa? Dari Bang Emrus dulu Bang. Saya karena panelis amat sulit, tetapi kalau boleh saya katakan, karena ditanya nilai 9,5. Itu kalau di kuliah A plus berarti ya, 9,5 ya. Pak Tri Andika? Saya di atas sedikit, 9,6 berarti ya. Positif, kalau rapot tuh ya berarti hijau semua itu Pak ya. Dan juga di sebelah kiri saya sudah hadir, ini jauh-jauh sepertinya, mantan aktivis 98. Katanya satu alma mater sama Purbaya dari Institut Teknologi Bandung juga. Selamat malam Pak Khalid Zabidi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelahnya ada Direktur Riset Grid Institute, Dekan FEB Yarsi, Profesor Perdana Wahyu Santosa. Malam Prof Perdana. Baik, selamat malam Mas Andromeda. Malam Prof. Selamat malam juga kepada para mahasiswa dari Pakuan dan para panelis yang hebat-hebat ini. Wah. Panelis sudah dilempar pujian dulu, jadi nggak akan dikritik biasanya kalau udah dilempar supaya pujian agak duluan. jinak sedikit. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof Perdana dan juga Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus. Ya, selamat malam Mas. Salam semuanya. Ya, sukses selalu. Wah, luar biasa, sukses selalu. Kita belum mulai udah sukses selalu kan. Iya kan? dong, semangat. Semangat 45 pokoknya ya. Dan juga Prof Leli Aryani, pakar komunikasi politik kita. Prof Leli, sehat Prof? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, panelis, dan para mahasiswa Andromeda Mercury. Terima kasih banyak Prof. Kalau tadi para panelis memberikan nilai 9,5, 9,6. Kalau Pak Trubus berapa Pak? Sebelum saya masuk ke substansi. Kalau saya malah di bawah ya. Berapa Pak? Di bawahnya? Masih di tataran 7,5. 7,5. Itu masih B ya kalau kuliah ya. 7,5. Iya. Oke. Pak Halid? Kalau saya boleh nilainya lebih tinggi, 9,7. Satu alma mater, wajar satu alma mater di ITB ya. Prof Leli? Karena saya pakar komunikasi politik, saya kasih 9. 9. Prof Perdana? Baik, kalau saya sama dengan Pak Halid, 9,7. Luar biasa. Ini mayoritas sentimennya positif, sepertinya satu frekuensi sama publik masyarakat yang kesannya bukan hanya algoritma saja yang berpihak, tapi semua opininya sangat positif untuk Purbaya Yudisadewa. Saya boleh ke Pak Trubus, kenapa memberikan nilai 7 yang paling kecil malam hari ini di antara semua narasumber ya?
Iya, yang pertama saya melihat bahwa Pak Purbaya baru awal menjabat ya. Secara kebijakan publik belum ada output yang secara clear bahwa publik itu menerima kemanfaatannya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa apa yang disampaikan itu berupa sesuatu yang memang selama ini mengkritisi kebijakan Indonesia itu umumnya elitis, dipaksakan, dan minim partisipasi publik. Itu yang menjadi masalah. Nah, sehingga ketika beliau menyampaikan itu, ada sesuatu seperti membuka kotak Pandora yang sesungguhnya tersembunyi di dalam kebijakan-kebijakan Indonesia yang selama ini dilakukan para elit. Bukankah bagus Pak membongkar mungkin keburukan yang ada di internal yang selama ini tidak tersentuh? Secara komunikasi bagus, secara komunikasi, tetapi secara kebijakan belum. Karena kebijakan kan harus ukuran dari ada kinerjanya, performnya seperti apa, kemudian apa publik itu merasa puas atau tidak dengan kebijakan yang dibuat, kemudian bagaimana tepat sasaran tidak, efektif tidak, ada keberlanjutan tidak. Itu kan sesuatu yang ada ukuran-ukuran di dalam kebijakan, tidak boleh sembarang kita langsung mengatakan oke, gitu nggak bisa. Jadi ada sesuatu yang harus dibuat di mana kemudian namanya kebijakan publiknya harus ada merasa yang diuntungkan dari kebijakan itu. Bukan hanya narasi komunikasi tapi harus ada outputnya. Bang Erus ditanggapi dulu Bang yang ngasih nilai tinggi Bang. Baik, saya pikir apa diberikan oleh Pak Trubus, saya kira perlu kita diskusikan, kita perdebatkan sebagai panelis. Justru saya bertanya kepada beliau bahwa dengan waktu yang masih sangat singkat, saya kira baru berapa bulan dia menteri, apakah bisa kita tuntut outputnya? Bagaimana menurut Pak Trubus? Tentu kalau dalam pengertian output yang bersifat komprehensif belum bisa. Tetapi masih wajar dong. Kan? Iya, tetapi kan pengertiannya dalam kebijakan publik tidak bisa kemudian kita mengatakan itu sesuatu yang otomatis memuaskan secara publik. Ingat, masyarakat kita memasuki society 5.0. Masyarakat yang lebih menentukan kepada media sosial dan digitalisasi. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seseorang tiba-tiba dengan jabatan yang begitu pendek langsung mencuat. Itu sesuatu yang dianggap berhasil. Akan tetapi ini sebagai indikator kalau beliau konsisten, kemudian beliau mewujudkan apa yang menjadi ucapannya, kan ini harus ucapan sama tindakan harus relevan. Begitu ucapannya memang ditindakan sesuai implementasinya betul, itu baru masyarakat akan mengatakan ya oke. Gitu. Bang Trubus, ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan itu, seperti Bang Andro katakan, bukankah lontaran-lontaran pesan yang dilakukan oleh Purbaya mendobrak kemapanan? Jadi artinya kalau kita mau memperbaiki apa yang dilakukan oleh Purbaya itu dekonstruksi, membongkar, lalu kemudian nanti kita rekonstruksi. Tapi karena di kementerian dan di mana-mana sudah ada suatu kemapanan yang seolah-olah mereka sudah tahu celah-celah. Bahkan Pak, boleh-boleh pertanyaan saya, ada menteri yang mengatakan bahwa saya sudah 3 periode Menko, padahal tidak ada jaminan kan? Artinya Pak Purbaya ini bukankah menurut Bapak Trubus sebagai membongkar kemapanan itu? Oke, ingat teori Jack Derrida tentang disconstruction. Keluar, teori ini keluar harus dibuka ya riset ya. Di situ dijelaskan bahwa sebuah dekonstruksi tidak berarti meniadakan segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk yang sebelumnya dilakukan. Oleh siapa? Oleh elit-elit. Ingat teori bottom more. Ada elit-elit, teori elit di situ, elit tidak bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Tidak berarti apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya lebih baik dari yang dilakukan oleh sebelumnya Sri Mulyani. Akan tetapi ada sesuatu tahapan yang mengarah kepada yang lebih baik. Itu yang harus dipahami. Karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya baru setara pada melangkah. Ini akan langkah strategi ini yang akan dilakukan. Tetapi belum merupakan satu bentuk ini loh satu hasil output yang dirasakan oleh publik. Itu masalahnya. Kalau dikatakan memang tidak lebih baik dari menteri sebelumnya, berarti sama dong analoginya, tidak lebih buruk dong. Kan begitu logikanya. Jadi artinya bahwa kita tunggu dululah hasil Pak Purbaya. Tidak boleh langsung kita klaim bahwa Pak Purbaya lebih buruk. Seolah-olah Bapak mengatakan tadi bahwa lebih baik menteri sebelumnya. Artinya logikanya berarti tidak lebih buruk juga. Oleh karena itu dengan waktu yang masih sangat singkat, sejatinya kita menunggu dalam waktu katakanlah minimal 1 semester. Demikian. Bagaimana tanggapan Pak? Kalau saya melihat bukan persoalan di buruk atau lebih baiknya. Semua pada tataran proses itu mesti ada sesuatu yang ditinggalkan dan
dalam teori inkremental, kebijakan inkremental selalu segala sesuatu yang baik yang dipilih. Itu yang akan lebih baik. Saya percaya Bapak Purbaya juga akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian sebelum. Tetapi tidak berarti kemudian head to head kita bandingkan. Karena kebijakan publik tidak berasumsi adanya head to head. Sedikit saja. Ada yang menarik. Bahwa akan melanjutkan, saya kira tidak. Kenapa? Sri Mulyani selalu menaikkan pajak. Pak Purbaya katakan kalau pendapatan rakyat meningkat, kan begitu, maka pajak akan mereka dengan sukarela, tidak seolah-olah diwajibkan. Kan masa Sri Mulyani pajak ini, maka terkenal istilah di ruang publik, menteri memajakin semua. Demikian. Itu namanya baru paradigma. Paradigma itu cara berpikir bahwa apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan itu sebagai sesuatu yang berproses. Tetapi ingat bahwa sebuah kebijakan itu akan dinyatakan sukses berhasil ketika outputnya diterima oleh publik itu. Ingat kita namanya kebijakan publik, tidak semata-mata soal kebijakan. Kalau kebijakan semua elit bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi bagaimana inline atau related istilahnya itu nyambung dengan maunya kehendak publik, itu yang disebut debat. Itulah artinya kebutuhan publik tercukupi, kemanfaatan publik oke diterima, kemudian publik merasa sebagai orang yang diwongke, publik kemudian sebagai orang pihak yang istilahnya berdaya. Nah itulah yang namanya kebijakan publik. Jadi dalam hal ini saya memandang apa yang dilakukan Pak Purbaya baik, tetapi ini baru langkah awal untuk menurut saya. Karena apa? Karena kebijakannya belum dirasakan publik secara langsung. Ini baru langkah awal, baru step by step, kita tunggu nanti outputnya seperti apa, karena masih terlalu singkat rasanya untuk menilai kinerja seorang menteri yang baru dilantik hitungan bulan. Pak Triandika? Ya, tadi 9,7 Mas ya, 9,6, Mas Khalid tadi 9,7. Angka ini sebenarnya menyiratkan big hope ya dari masyarakat, dari saya pribadi ya terhadap Pak Purbaya, terhadap kepemimpinannya. Tapi saya coba ingin lihat dari aspek politiknya nih Mas Andro ya, bahwa Pak Prabowo dan Pak Purbaya ini memiliki kesamaan ya. Kesamaannya apa? Kalau kita kembali kepada teori leadership, Pak Prabowo ini kan the great man leadership plus authentic leadership. Nah Pak Purbaya saya lihat ini memiliki tipe authentic leadership. Nah nanti turunannya adalah kalau kita bicara dengan gaya komunikasi Pak Purbaya yang ceplas-ceplos dan ala cowboy. Anda melihat ini pure authentic orisinilnya Pak Purbaya? Sejauh ini saya melihat Pak Purbaya ini tipe kepemimpinan yang otentik. Tipe kepemimpinan yang otentik itu memiliki gaya komunikasi yang tidak berlindung di balik istilah-istilah teknokratik. Contohnya Pak? Ya misalnya kalau dia bisa menjelaskan asumsi-asumsi fiskal dengan bahasa yang membumi gitu kan. Itu satu keterampilan komunikasi yang saya lihat tidak dimiliki oleh menteri sebelumnya. Nah implikasinya ada dua. Dengan gaya komunikasi yang tidak berbelit-belit, maka ini menghilangkan jarak psikologis antara elit politik, antara yang memerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat happy dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Dan yang kedua, di tengah ya kejengahan masyarakat terhadap tingkah laku elit-elit pemerintah yang mungkin sudah selama ini dibatinkan saja. Argumennya gaya komunikasi yang terbuka seperti ini memunculkan sense of accountability, ya, rasa ingin percaya lagi kepada pemerintah. Dan ini yang saya lihat dampak positif dari gaya kepemimpinan, gaya komunikasi yang otentik dari Pak Purbaya ini, Mas Andro. Oke, pertanyaan boleh Pak Triandika mau ditujukan kepada siapa? Satu alma mater di ITB, Prof. Perdana atau Prof. Lely? Iya, kalau ini mungkin ya Prof. Lely ya. Tadi saya membangun satu teori bahwa gaya komunikasi ini sangat terkait dengan karakteristik atau tipe kepemimpinan. Dan sejauh ini saya melihat Pak Purbaya ini ya authentic leadership. Ngomongnya apa adanya, apa yang dipikir itu yang dikata. Mirip Pak Prabowo, ya, apa yang dirasa itu yang disampaikan. Tidak ada barrier, tidak ada panggung depan, tidak ada panggung belakang seolah-olah. Nah, apakah itu ada pengaruhnya, Prof. Lely ya? Ya, pertama memang dalam ilmu psikologi komunikasi politik itu kadang-kadang muncul sebuah istilah. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, gitu kan? Nah, ini mungkin itu yang kepingin ditampilkan ya oleh seorang Purbaya. Kalau tadi Bang Andika menggunakan teori, karena kebetulan kita ini akademisi ya, rata-rata akademisi ya.
Kalau kita ingat sebuah teori yang pernah disampaikan oleh Thomas Kertile itu tahun 1840. Jadi sebenarnya tentang aspek kepemimpinan jauh hari, sejak dari Aristoteles juga udah dibahas ya. Ada beberapa buku yang dia tulis, salah satunya adalah On Heroes, kemudian Hero Worship, dan And the Heroic in History kalau nggak salah. Itu memang dia mengemukakan setiap orang harus punya bakat bawaan gitu loh. Bakat bawaan yang bisa membuat tindakan komunikasinya itu melampaui sejarah. Sehingga nanti dia punya kesan, momentum tersendiri sepanjang yang telah dia buat sepanjang proses kepemimpinannya. Jadi benar nih kalau dipadukan teorinya Bang Andika dengan yang saya sampaikan barusan, ini sebuah perpaduan yang sangat hegemonik gitu ya. Yang membuat orang menjadi tahu kita itu udah bosen dengan gaya-gaya komunikasi yang high contact kata Bang Emrus. Jadi kita membutuhkan gaya komunikasi yang low contact apa adanya, nggak perlu mau bilang soal Jawa Barat harus pergi dulu misalnya ke IKN, kenapa IKN gitu ya misalnya. Nah dinamika yang semacam ini yang kemudian dimunculkan oleh seorang Purbaya dan dia gayung bersambut dengan Pak Prabowo yang memang gaya komunikasinya memang seperti itu, lebih dinamis, lebih demokratis dan juga transformatif. Ya. Nah ini yang membuat dinamika hubungan Pak Purbaya juga merasa aman dengan apa yang dia lakukan. Uang tanggung jawab saya sama presiden katanya, bukan kepada Anda yang mengkritik Saya dia kan. berasumsi itu salah satu hal yang membuat Bu Ya, Sri disukai Mulyani ya. nggak cocok dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak cocok dengan Bu Sri Mulyani. Ini asumsi Nah, Bukan ya, dengan Mas Andika bukan ya. hanya kompetensi ya. Kompetensi Iya. mungkin bisa diperdebatkan, tetapi gaya komunikasi Pak Prabowo yang dinamis, yang terbuka, yang otentik itu ketika punya tim seperti Bu Sri Mulyani yang bahasanya sangat teknokratik itu nggak cocok. Setuju nggak Bu Lelia? Iya, dia Prof, jauh ya? lebih diam. Kalau kita seperti terlena juga ya, Bu Sri Mulyani kan sejak zaman Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian masuk di pemerintahan Pak Prabowo, itu gaya komunikasinya beda. Orang dalam ilmu komunikasi itu lebih nyambung dengan yang setipe, misalnya seperti itu. Yang lebih mengkhawatirkan jika terjadi kritik, saya nanya nih jangan-jangan yang lain merasa kalah saingan nih, saya bilang gitu kan. Kenapa tiba-tiba Purbaya yang baru muncul tiba-tiba lebih populer dibandingkan mereka yang 2-3 periode menjabat sebagai menteri. Nah inilah yang membuat orang-orang kebakaran kumis, saya bilang bukan kebakaran jenggot gitu ya. Kita selalu mencermati nih model, karena saya yakin di negeri ini kan tidak ada model komunikasi politik. Di buku saya Bang Emrus sampai hafal tuh satu-satunya model tidak ada model. Bukan tidak ada model adalah model. Modelnya bernama tidak ada model. Sehingga tiap orang menampilkan gaya dan langgam komunikasi politiknya masing-masing. Bukan model. Model itu beda, perspektif itu beda, gaya juga beda. Jadi ini adalah gaya yang saya bilang tadi memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Kertile. Sehingga setiap orang punya bawaan sendiri kan. Yang itu harus bisa membuat dia itu menjadi otentik. Jadi komunikasi yang otentisitasnya terlihat itu jauh lebih bermakna ketimbang yang direkayasa. Meskipun politik itu by design ya, bukan by accident. Oke, komunikasi yang sudah otentik apakah berbanding lurus dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa? Nanti ditanggapi oleh Pak Khalid dan juga Prof Perdana sesaat lagi di Catatan Demokrasi Pemirsa. Saya boleh ke Pak Khalid ketika kebijakan yang disentuh bukan hanya di tataran Kementerian Pusat tapi juga anggaran yang mengendap di bank, sudah menyentuh beberapa pemerintah daerah, kemudian ditanya pula soal utang kereta cepat, dijawab bukan kami yang akan menanggung tapi B2B. Pak Khalid, kalau sudah isu yang sensitif itu apakah bisa jadi bumerang buat Purbaya, Pak? Justru rakyat atau kami melihat kehadiran Purbaya menjadi oase sehingga kelihatan pemerintah bekerja yang sebelumnya masih belum tampak bekerja. Prabowo masih kerja sendirian setahun pertama itu gitu. Bukannya Sehingga dengan ada menteri Purbaya, setiap hari rakyat disuguhkan bahwa menteri-menteri yang ditunjuk oleh Prabowo akhirnya menunjukkan kinerjanya masing-masing. Jadi dipercepat oleh Pak Purbaya. Yang selama ini presiden
sudah sekian kali pidato, sekian sekali rapat terbatas, menteri-menteri belum bisa mengikuti langgamnya Pak Prabowo. Adanya Pak Purbaya langsung memberikan satu skor atau parameter bahwa menteri harus bekerja seperti itu, sehingga bisa mengikuti baik secara paradigma kebijakannya Prabowo maupun secara manajemen politik dan manajemen pemerintahnya Prabowo. Bisa jadi banyak menteri yang bekerja tapi tidak dapat exposure, Pak. Menurut saya tidak begitu, karena sekarang media sekarang sangat terbuka. Ada media mainstream, ada media sosmed, saya pikir semua rakyat bisa melihat itu. Justru menurut saya kehadiran Purbaya ini justru meningkatkan atribusi publik terhadap bahwa Prabowo ini bekerja dengan baik gitu loh. Itu ukuran menurut saya. Pak Purbaya adalah menteri yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Jadi Anda menilai kalau tadi ada yang memberikan nilai 7 itu tidak relevan dengan polanya Purbaya saat ini? Sangat tidak relevan, karena menurut saya justru Purbaya dalam waktu sangat singkat bisa memberikan high impact kepada publik, optimisme dan kepercayaan bahwa pemerintah bisa membawa bangsa ini atau rakyat ini keluar dari problematika yang sebelumnya terjadi gitu loh. Pak Trubus ditanggapi dulu sebelum saya ke Perdana. Pak Trubus ditanggapi dulu, sangat tidak relevan Pak nilai 7 karena sudah menunjukkan kepercayaan meningkat drastis tinggi Pak, 7,5. Iya, kalau itu kan pandangan subjektif dalam pengertian melihat bahwa kebijakan yang disampaikan itu diterima oleh publik. Tapi kan ini baru seolah-olah memang hasil survei Kompas, Tribun juga menunjukkan arah positif. Tetapi kan belum bisa meyakinkan bahwa itu sesuatu yang diterima secara utuh. Itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu misalnya terkait dengan dana daerah yang selama ini kaitannya dengan pemangkasan anggaran lah kira-kira ya, pemangkasan. Itu kan pelaksanaan PMK 153. Nah, di situ ada DAU, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, itu kan tetap aja dipotong. Dana khusus bahkan dipotong sampai masih 60% itu. Nah, ini yang mengindikasikan sebenarnya selama ini tidak diketahui oleh publik. Karena apa? Karena komunikasi yang disampaikan memang selama ini dianggap dalam tanda petik kurang optimal gitu kalau kebijakan. Nah, sehingga apa yang terjadi, muncullah yang namanya Indonesia gelap, kemudian kabur aja duluan, kemudian soal gaji itu tantiem dan sebagainya itu. Karena apa? Karena ini rentetan dari sebuah sesuatu yang tersembunyi selama ini di dalam pembuatan kebijakan kita. Jadi formulasi kebijakan di Indonesia itu relatif tertutup. Minim partisipasi publik, minim juga rekomendasi, minim juga konsultasi publik. Dialognya juga minim. Pokoknya ujuk-ujuk nanti ada kebijakan begini, naik. Kalau tidak ada sesuatu yang kemudian publik diajak ngomong dulu, apakah seperti gaji dengan kondisi seperti ini cocok atau tidak ada. Itu yang masalahnya. Artinya kalau sekarang dengan cara akuntabilitas, buka-bukaan, bagus dong harusnya. Dalam jangka panjang nanti akan dikatakan bagus ketika itu sesuatu yang dikatakan konsisten. Artinya ucapan dan tindakannya betul-betul konkret dinikmati oleh publik. Publik merasakan puas dengan kemanfaatan yang didapat dari ucapan dan tindakannya itu. Tetapi kalau kemudian belum, nah ini kan baru awal kan, katakanlah baru awal disampaikan gagasan itu, masyarakat sudah senang. Karena apa? Senang selama ini sebagian loh ya, belum semuanya. Karena sebagian masyarakat ada yang senang, terutama yang di perkotaan. Nah, ada. Boleh gunakan mic-nya Pak? Sebagian kecil apa sebagian besar? Sebagian besar. Dan apa yang disampaikan Pak Trubus tadi, itu yang dilakukan Purbaya. Membuka partisipasi publik, membuka kebijakan yang selama ini tertutup. Itu yang mendapatkan insentif dari publik bahwa ya seperti inilah seharusnya seorang menteri melakukan kerja-kerja pemerintahannya, manajemen pemerintahannya. Jadi Pak Trubus justru membela Pak Purbaya nih sebenarnya. Karena sebelumnya menterinya nggak ada yang seperti itu. Kehadiran Pak Purbaya seperti disampaikan Prof. Trubus. Dia melibatkan partisipasi publik, dia menyampaikan langsung walaupun dengan cara dia ya, kepala daerah langsung gerasak-gerusuk semua bergerak, memperbaiki kinerja keuangannya di daerah. Publik tahu ternyata ada dana yang mengendap, ternyata ada birokrasi yang tidak efisien. Dan publik juga mengetahui itu bukan pemotongan, bukan pemangkasan, tapi realokasi anggaran dengan
Pak Purbaya menyatakan bisa dipindahkan, bisa ditarik. Uang itu ternyata dinamis oleh Kementerian Keuangan sekarang, bisa dikelola. Dulu seolah-olah keuangan itu nggak bisa diotak-atik gitu ya, melanggar seperti sakral. Sama Purbaya kalau nggak dipakai saya ambil, saya alokasikan kepada program yang lebih berdampak pada masyarakat. Itu kata kunci juga. Uang selama ini didiamkan, dianggurkan, sehingga memabukkan ya, anggur kan memabukkan ya. Sama Purbaya bisa saya pindah, bisa saya pakai, bisa saya kasih ke bank, bisa saya alihkan, bisa saya tarik tanpa dia mencampuri pada kewilayah kementerian-kementerian tersebut, karena kementerian tersebut silakan menjalankan. Dia hanya menjadi seorang menteri keuangan yang memang menjalankan fungsi-fungsinya secara benar. Ya, kalau dari sisi tupoksi sudah benar, memang itu konteksnya kan masih keuangan. Hanya persoalannya kemudian ketika itu tidak disampaikan secara baik, maka tidak akan mungkin terjadi 18 gubernur mengeroyok ke kantornya untuk menyenangkan apa yang harus dilakukan. Meskipun kemudian ini ada istilahnya efek dominonya. Dengan mengeroyok itu efek dominonya apa? Ternyata ada anggaran yang selama ini mengendap di daerah tidak dimanfaatkan. Sementara subsidi di daerah itu posisinya adalah mereka masyarakatnya membutuhkan sekali. Minimnya lapangan pekerjaan, kondisi daya beli masyarakat yang turun. Tetapi dia ada anggaran yang istilahnya mengendap, tidak digunakan dalam program. Ada istilah silpa lah, katakan sisa anggaran lebih itu tidak dimanfaatkan. Itu yang sebenarnya Pak Purbaya ini kan masuk bulannya bulan Oktober. Kalau Oktober artinya ini sudah bulan November, Desember. Apakah mungkin dalam waktu 3 bulan begitu banyak anggaran yang diakui oleh DKI Jakarta ya, oleh Pak Muhammad itu 1000% betul, itu akan terserap dengan baik. Karena waktunya tinggal 3 bulan. Sedangkan besok lagi sudah kategori Januari kan udah anggaran tahun baru lagi. Itu kan logika yang dengan sehingga saya melihat sebenarnya publik menghendaki kalau memang itu terjadi seperti itu, langkah berikutnya apa? Sehingga kami mendapatkan sesuatu manfaat dari adanya anggaran dana yang mengendap itu. Jangan kemudian asumsinya bahwa mungkin itu didepositokan. Nah, ini kan sesuatu on call langsung dapat untung yang besar. Ini kan kecurigaan publik terhadap penggunaan anggaran yang seolah-olah itu terjadi perilaku koruptif. Bang Emrus ingin bertanya, Pak Triandika? Baik, saya pikir ada suatu catatan saya tadi ya, bicara tentang hasil, sebagaimana saya katakan di awal, tidak mungkin segampang membalik tangan, gitu ya. Dan baru Pak Purbaya sebagai menteri. Kemudian adalah kalau katakanlah anggaran itu dianggurkan, gitu ya, tidak digunakan, sementara kita meminjam loh dari luar negeri, pinjaman kita sangat banyak. Berarti perputaran uang tidak berjalan, berarti ada yang stop. Jadi kalau tersimpan sekian triliun misalnya, berarti tidak berputar, roda ekonomi rakyat tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, sementara bunga yang harus kita bayar berjalan. Nah, ini yang tidak disadari oleh teman-teman, oleh katakanlah yang menganggurkan dana itu, pemerintah daerah atau pusat. Karena ada kecenderungan, kalau kita amati, biasanya menghabiskan anggaran itu di tahun akhir loh. Biasanya bulan 11 digenjot itu proyek semua. Apakah dengan genjot proyek itu di akhir tahun, apakah bisa maksimal, bisa produktif dan lain-lain? Dengan alasan supaya habis, supaya tersedot. Pak Purbaya tidak mau. Sebagaimana Pak Khalid katakan, bahwa kalau tidak habis saya tarik, saya pindahkan. Inilah pernyataan dari sudut komunikasi, pernyataan pesan komunikasi yang pro rakyat. Begitu, demikian. Oke, saya boleh ke Prof. Perdana dulu minta pandangannya, Prof. Perdana. Sebagai sesama rekan di Grid Institute, Anda melihat langkah dari Purbaya ini apakah memang betul untuk mengejar target sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto sehingga banyak gebrakan yang membuat kita terkejut? Ya, terima kasih Mas Andromeda. Jadi peristiwa Purbaya ini... Peristiwa ya Pak ya? Ya, disebutnya, Pak, ya? Ini saya menganggap sebuah fenomena unik. Karena mungkin baru sekali ini terjadi di Republik kita. Ya. Dari ribuan ratusan betul, baru belum kali pernah ini, kita melihat menteri seperti ini. Kalau kita boleh jujur ya. Ya, semuanya birokratis, teknokratis, sopan santun di depan publik dan lain sebagainya. Public speaking diutamakan dan lain sebagainya. Maka ketika Purbaya muncul, ya kan, dan diwawancarai oleh para awak media ketika dia baru saja dilantik, itu menimbulkan kehebohan luar biasa. Saya lihat
Dari data kami, dari big data kami, itu 80% lebih menghujat Purbaya Yudisadewa. Karena kaget, Hari pertama. publik kaget. Kok ada orang seperti ini? Ada yang bertanya, mungkin pertanyaannya agak lucu juga ya dari Akmadiyah. Kenapa Presiden Prabowo memilih Anda jadi Menkyu? Agak tercenung sebentar beliau dan berkata, mungkin karena saya jago. Nah itu pertanyaan jawaban seperti itu mungkin jarang sekali kita pernah mendengar seperti itu. Itu saat di forum masih menjabat sebagai ketua LPS, ingat kami. Iya, waktu itu masih LPS kan, dia peralihan ya, lalu kemudian diganti dengan Bapak Anggito Abimanyu kan, seperti itu. Nah kembali tadi ada disinggung ya, kita ini berawal dari mulai kemuraman. Ada Indonesia gelap, betul? Kabur aja dulu, lalu memasuki bulan Juli mulai ada riak-riak demo, terus meningkat sampai di akhir Agustus demo itu benar-benar menjatuhkan kredibilitas dan kepercayaan pemerintah, apalagi DPR ya, itu di titik nadir. Bahaya, ini sudah bahaya. Secara politis Presiden Prabowo sudah berada di titik yang sangat berbahaya. Pergantian presiden mungkin hanya menunggu waktu. Dalam waktu 2-3 minggu kalau demonstrasi seperti ini dibiarkan dan tidak teratasi, ada kemungkinan itu bisa jatuh. Ini bumbunya seseram itu Pak? Apa Ya, kesannya ya. kayak porsinya agak Seorang mengerikan, Pak, ekonom akan mengikuti. Mereka turun ke jalan karena apa? Karena lapar. Berpanas-panasan di jalan, kehujanan, sementara para pejabatnya atau DPR enak-enakan berjoget ria dengan gaji yang sangat fantastis, sewa rumah sampai 50 juta per bulan dan lain sebagainya. Itu istana atau rumah? Ya kan? Ini memicu ya. Sampai akhirnya sebuah drama lagi terjadi, ada penjarahan lah dari rumah Ahmad Saroni hingga ke Ibu Sri Mulyani. Nah, disitulah titik nadir ini mulai terjadi. Sampai akhirnya Purbaya masuk. Ya. Nah, di situ secara psikologis Sri Mulyani merasa sudah selesai. Walaupun Kemenkyu itu seolah-olah dalam tanda petik ya milik dia. Karena dia sudah belasan tahun menjabat di situ, sehingga sudah terjadi engagement antara pribadi Sri Mulyani dengan karakter, culture di Kemenkyu tersebut. Ini pandangan pribadi dari Prof. Perdana ya ini ya. Seperti itu. Nah, terjadilah sebuah radikal ya, semacam perubahan radikal, seorang presiden berani mengganti Menkyu-nya yang sangat disayangi oleh IMF lah, World Bank lah, para investor asing lah dan lain sebagainya. Seolah-olah mengganti Sri Mulyani itu adalah musibah atau bencana ekonomi bagi Indonesia. Memang betul ketika diangkatnya Purbaya, reaksi pasar tidak begitu baik, sedikit negatif. Tapi pasar masih wait and see, saya lihat seperti itu. Tapi dengan gebrakan dari seorang Purbaya, nah disinilah mulai terbangun ya. Soal gebrakan dari Purbaya, Prof. ingin menanggapi dulu? Memang pertama kali beliau dilantik kan Pak Prabowo sudah berjalan lebih dulu dengan program efisiensinya kan. Sudah jalan lebih dulu artinya. Kehadiran beliau memang kemudian harus menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Prabowo. Kesan pertama memang di awalnya itu karena ada postingan anak beliau gitu ya, sehingga muncullah tendensi negatif dalam menilai. Tapi kemudian beliau menunjukkan gayanya yang otentik menurut Mas Andika tadi, kemudian itu memunculkan branding image sendiri bagi dia gitu kan. Nah dia muncul kemudian menjadi netizen darling gitu loh. Media darling Bu ya. Harus media darling, sekarang ini netizen darling gitu kan. Dulu Pak Jokowi media darling itu kata Bang Emrus gitu ya. Nah, dengan cara itu kemudian apapun yang dia lakukan yang dianggap oleh lawan-lawannya salah gitu, menurut masyarakat netizen benar gitu loh. Karena kita ini sudah terbelenggu dengan kekakuan komunikasi, jarak komunikasi yang sangat jauh. Biasanya mereka itu setelah terpilih kan lupa. Siapapun dia, anggota dewan, termasuk para menteri itu. Andro dulu dengan sangat mudah nelpon beliau. Sama-sama jadi narsum di sini bareng kita. Bang Emrus sebentar lagi kalau jadi staf khusus juga gitu barangkali.
Tiba-tiba ganti nomor HP. Ini pengalaman pribadi Prof. Lely kayaknya. Nah, Dicuekin menteri. Nah, orang yang mencoba menata gaya komunikasi politiknya, yang ajak lah istilahnya, tidak dibuat-buat, itu lebih disukai oleh netizen gitu loh. Tapi tiba-tiba dibungkus dengan sikap yang formal. Ingat nggak waktu pertama kali Jokowi dilantik, ada satu menterinya yang mencoba meniru gaya Jokowi dengan belusukannya. Dia manjat pagar di dekat bandara, menyeruduk sebuah tempat pelatihan tenaga kerja, disorakin oleh netizen, disorakin juga oleh teman-temannya, bukan didukung karena tidak otentik gayanya. Tapi ini kan terlihat otentik gitu loh. Jadi dia dengan struktur bawaan, kan kalau sifat itu memang dibawa. Kalau sikap itu kan predisposition of behavior. Jadi kecenderungan untuk berperilaku, bukan berperilaku yang sebenarnya. Artinya baru kalau orang suka merokok cenderung suka narkoba, orang kan bilang gitu. Nah, Purbaya ini kalau dia cenderung plus-plusan itulah yang ada dalam dirinya gitu loh, dianggap seperti itu. Tapi benar kata Mas Trubus tadi bahwa yang dilihat itu adalah yang penting konsistensi. Konsistensi antara apa yang dia ucapkan, dia sampaikan dengan kebijakan yang dia buat. Nah, konsistensi itu ketika ada hantaman konsisten enggak? Kita lihat nanti, ini kan baru setahun, dia baru berapa bulan. Nah, Pak Prabowo juga menginginkan program efisiensi yang dilihat sebagai sebuah mekanisme bagaimana pemerintah ini mengatur anggaran. Saya sebagai seorang PNS tahu benar nih, biasanya benar nih kejar target di ujung-ujung bulan sekian. Kadang-kadang pernah tuh dalam satu kelompok saya dengar langsung nih, ini udah mau bulan 12 yuk kita jalan-jalan gitu loh. Sekedar untuk menghabiskan anggaran tadi gitu loh. Nah, saya sering protes, ngapain jalan-jalan, bikin aja program penelitian yang seperti apa kan gitu. Karena jalan sendiri aja menurut saya. Nah, artinya apapun yang dilakukan Purbaya sampai saat ini disenangi oleh netizen. Biasanya netizen ini akan marah kalau misalnya ada orang lain yang bersikap berbeda dengan netizen. Dan itu adalah biasanya sikap seseorang dalam kerumunan akan berbeda dengan sikap individu. Jadi apa yang dilihat oleh kerumunan itu menjadi basic perilaku massa. Jadi kalau marah dengan Purbaya, marah juga ini. Makanya saya bilang tadi kayaknya ini kenapa seperti ada yang kebakaran kumis, kebakaran jenggot gitu kan. Kelas saingan nih, gua udah berapa lama jadi menteri, kok dia yang ngetop. Orang baru juga seumur jagung misalnya gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau seandainya kebijakan yang dikeluarkan oleh Purbaya tidak populis, apakah kalian masyarakat ini mahasiswa akan tetap pro, suka dengan Purbaya atau bisa berubah drastis? Sesaat lagi dijawab hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, kalau seandainya kebijakan tidak populis, apakah masyarakat tetap akan memberikan atensi tersendiri buat Purbaya? Tapi sebelumnya kita akomodir teman-teman mahasiswa dari Pakuan, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, nama saya Ameisha Priski Salwa dari Universitas Pakuan, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pengamatnya komunikasi, mahasiswanya komunikasi juga ini ya? Iya, saya mau bertanya, apakah gaya koboi beliau ini masih relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang menuntut untuk menuntut kolaborasi dan juga transparansi? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang pasti bukan ke saya, ke para narasumber. Pak ahli dulu boleh Pak? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi gaya koboi Pak Purbaya ini kan bukan dibuat-buat, ini otentik. Jadi kita nggak bisa juga melarang dia kan, tidak ada undang-undang yang mengatur menteri harus gini-gini. Ini justru otentisitas ini yang memberikan kita keterbukaan gitu ya, langsung bisa mengakses informasi langsung dari Pak Menterinya. Dan gaya Pak Purbaya yang menurut saya dia memang sudah mempersiapkan diri sejak lama, karena dia kan memang orang ekonomi yang sudah bergabung di pemerintahan sudah cukup lama, jadi sudah paham betul apa yang akan dia lakukan. Jadi ketika dilantik oleh Pak Prabowo di hari pertama, dia udah langsung gaspol gitu ya. Sehingga dia tahu, oh ini problemnya di sini. Dan dia orang yang memang berbasis data. Jadi dia bukan orang yang kemudian koboi yang serampangan, bukan. Dia berbasis data yang kuat dan
basis birokrasi yang cukup kuat. Dia tahu problem utama di birokrasi apa. Problem di birokrasi satu adalah misalnya inefisiensi. Kalau boleh dikatakan justru misalnya korupsi gitu sebenarnya ya. Kebocoran. Itu problem utama di birokrasi dalam soal anggaran. Dia sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk efisiensi dan realokasi. Makanya dia dipertajam di situ. Itu kan bukan langkah dia sendiri sebetulnya. Dia hanya melakukan kepanjangan tangan, kepanjangan pikiran dari apa yang diinginkan oleh Prabowo. Makanya dia gerilya setiap kementerian kan, dia sisir semua. Justru kalau saya melihat Mas Andro, Mas Khalid ya, menarik kata birokrasi. Saya mendengar kata birokrasi dari Mas Khalid, justru itu salah satu sumber kekontrasan komunikasi Pak Purbaya. Pak Purbaya yang tadi lugas, kemudian koboi gitu ya, apa adanya, ini kan agak berseberangan dengan culture birokrasi yang tertata, rapi, tidak boleh bicara kalau belum ada hasil final. Nah, saya melihat salah satu sumber kontrasnya di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira menurut Mas Khalid dan mungkin juga nanti Prof. Trubus nih, frustasi nggak tuh Pak Purbaya menghadapi culture birokrasi kita yang berseberangan dengan gaya leadership-nya? Saya memandang dan membaca Pak Purbaya 1 bulan ini, dia sedang mengkontain birokrasi yang lambat, birokrasi yang tua, birokrasi yang tidak lagi bisa bekerja. Dia justru ingin menyasar kepada birokrasi yang muda-muda dengan gaya bahasa, dan beliau itu kan yang suka itu Gen Z dan Gen A, dan di PNS sekarang sudah banyak generasi-generasi muda. Saya pikir itu kekuatan Pak Purbaya nanti. Jadi gaya reformasi birokrasi yang dilakukan Purbaya adalah dengan menyentuh algoritma rasa itu kalau istilah kemarin itu ya. Jadi Gen Z dan Gen A yang ada di PNS, di Kemenq, di Ditjen Pajak maupun di Bea Cukai itu yang akan disentuh karena sejalan dengan gayanya Pak Purbaya. Jadi siap-siap saja birokrasi yang tua-tua untuk digeser oleh Pak Purbaya. Umumnya ya, birokrasi itu punya kekuatan budaya politik yang kuat juga. Ketika pemimpin ini agak berseberangan style kepemimpinannya dengan budaya birokrasi yang sudah mapan, terkadang ada pemimpin juga yang frustrasi dengan kondisi itu. Nah, kira-kira saya pengen dengar dari Pak Trubus nih, kira-kira pernah ada success story nggak sih birokrasi berubah karena memang leadership-nya ini punya gaya kepemimpinan yang berbeda dengan culture yang sudah mapan itu, Prof? Kalau di Indonesia relatif sedikit ya, artinya misalnya kehadiran Menteri Kesehatan, kebetulan Menteri Kesehatan satu-satunya yang bukan dokter nyuntik gitu kan. Kalau dokter kan nyuntik biasanya gitu. Nah ini dokter, jadi dia bisa mengubah itu. Karena dengan cara yang katakanlah berbeda dengan jabatan menteri sebelumnya yang di Kementerian Kesehatan. Tetapi ini kecil, yang lainnya kan umumnya cara berpikirnya adalah ini seragam gitu kan, seragam sama. Nah, kedua terkait dengan kolaborasi, ini pertanyaan Mbaknya ini agak berat. Kenapa? Karena kita lihat misalnya pada kasus beliau menyatakan besok tahun depan itu 2026 itu tidak akan ada kenaikan cukai rokok 57%. Dia katakan apa, katakan Pak Purbaya, Fir'aun lu 57%. Tega banget gitu ya. Tega banget itu. Nah, akhirnya dampaknya adalah rokok selundupan yang begitu banyak di Indonesia itu. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya maknanya ya, meaning yang ditangkap adalah bahwa harus ada perubahan. Bagaimana kemudian agar jangan 57% tapi diturunkan gitu kan, diturunkan agar apa? Industri-industri rokok yang terakhir gudang garam mem-PHK karyawan itu tidak terulang kembali. Dan di satu sisi sekarang tidak anti rokok, malah tembakau lagi. Tembakau menyasar ke ini petani tembakau. Kita harus berpikir dong, masa yang namanya tembakau, nggak mungkin tembakau diciptakan Gusti Allah hanya untuk jadi rokok. Kan itu mesti itu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Harusnya itu yang di-create untuk kemajuan bangsa. Seperti orang mengatakan Pak Wapres kalau nggak salah itu, kita ekspor namanya kemenyan harus di ini. Tapi orang mengatakan kemenyan itu kaitannya dengan sirek lah, dengan unjang setan lah, dengan ini. Padahal kemenyan itu wangi-wangi yang digunakan untuk Gucci, untuk Dior, untuk ini yang seolah-olah harus itu diolah untuk penyerap tenaga kerja. Jadi
dalam hal ini Pak Purbaya agak berat berhadapan kolaborasinya dengan kementerian lembaga yang cara berpikirnya masih kategori ya memang ini belum progresif ya. Jadi itu aja. Tapi ini menantang arus yang sudah ada dalam sistem, Bapak? Apa? Apakah ini menantang arus yang sudah terbentuk di dalam sistem? Ya. Irwanta? Karena itu tadi disampaikan oleh Bung Emrus itu ada dekonstruksi. Kan itu kan membongkar segala sesuatu yang sebenarnya selama ini sudah membudaya tapi bukan pengertian membudaya ini ya, tapi sudah kaku memang karena birokrasi kita birokrasi model Weber di mana segala sesuatu itu garisnya komando perintah. Itu aja, kalau nggak ada perintah dia nggak jalan, tetap aja bubar sendiri-sendiri begitu. Saya kira saya setuju dengan Pak Trubus. Trubus. Kali ini setuju ya Bang ya? Setuju saya bahwa memang sudah ada kekakuan di dalam birokrasi kita. Dari sudut komunikasi paling gampang melihatnya Bu Leli. Ada perintah, ada petunjuk, ada arahan. Tidak pernah anak buah berani menyatakan suatu kreativitas inovatif dan lain-lain. Tidak berani berbeda dengan menterinya. Begitu. Jadi sudah sangat kaku. Oleh karena itulah, maka kalau pertanyaannya kolaborasi, itu bisa kita lihat dari dua hal. Kolaborasi dalam pengertian negatif, gitu ya, ada petunjuk, ada arahan dan lain-lain sebagainya. Akhir-akhirnya ujungnya ke kantong, kan begitu. Tapi dalam kolaborasi dalam arti membongkar dulu, baru diperbaiki, lalu munculkan kolaborasi yang positif. Begitu. Karena sesungguhnya, coba dicek ke semua instansi. Kolaborasi yang produktifkah yang terjadi saat ini? Atau kolaborasi yang sudah mapan, yang bisa merugikan dalam pelayanan publik? Coba dicek di semua kementerian. Menurut saya, sampai sekarang itu masih kolaborasi yang status quo. Belum ada perubahan. Oleh karena itulah sosok Purbaya sebagai sosok yang mendobrak kemapanan itu. Tetapi Prof tadi mengatakan bahwa suatu sosok yang unik. Menurut saya tidak dia saja. Banyak sosok tokoh kita yang unik, yang autentik. Yaitu Ahok, Ganjar Pranowo, Jokowi pada periode pertama. Dia unik, iya betul. Ya pada periode pertama. Periode kedua yang saya termasuk yang kecewa. Begitu, demikian. Iya, Andro. Iya, jadi memang ketika ingin melihat gebrakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah sistem, biasanya orang masuk ke dalam sistem itu tidak ada yang bisa merubah sistem. Yang ada adalah dia terseret ke dalam sistem. Nah ini apa yang dilakukan Purbaya kan didukung oleh Pak Prabowo. Masalahnya di sana loh. Kalau bukan tidak didukung maka dia akan kalah oleh orang arus di bawahnya nggak mau kerja nih. Padahal memang dalam sebuah birokrasi itu kan ada yang asal bapak senang gitu, asal gua senang. Asal mak senang kalau pemimpinnya perempuan gitu loh. Bentar Bang, dikit lagi. Biar takut saya lupa. Bukannya menteri itu semua juga orang Prabowo, Bu? Nah, dan perintah Prabowo, kenapa menteri lain tidak melakukan seperti Pak Purbaya lakukan? Pak Purbaya kan dengan tindakan yang berbeda tadi didukung oleh Pak Prabowo. Yang lain tidak menemukan ciri khas tersendiri dalam kepemimpinan. Saya pernah mewawancarai Kwi Kian-gi. Waktu itu dia mengatakan bahwa Mbak Leli, saya melihat politik itu seperti hitam dan putih. Tidak ada abu-abunya. Tapi ternyata dalam politik itu lebih banyak wilayah abu-abunya. Dan saya harus memainkan semua hal itu. Saya aduk menjadi satu dan saya tidak sanggup karena saya sendirian. Karena waktu itu tidak didukung oleh yang di atas kata dia. Kata dia ya. Nah artinya sekarang kan Pak Purbaya nyaman karena Pak Prabowo kan sikapnya sangat mendukung gitu loh. Apa yang dia lakukan, terobosan dia nggak marah tuh, bahkan menjadi kelucuan di publik ketika dia telat datang disuruh push up, dia lalu pura-pura seolah-olah pingin push up, oh jangan langsung dipukul bahunya. Jadi keakraban, jadi pemimpin itu memang sangat situasional ya sifatnya. Tapi dia juga harus fleksibilitas dan adaptabilitas, adaptif terhadap ke atas juga ke bawah gitu loh. Oke. Itu yang saya tahu. Perdana, tidak akan terbawa arus di birokrasi yang sudah eksis selama ini. Ya, ini kita kembali lagi ke topik utama kata-kata koboi. Ya, jadi kalau saya amati ada 3 poin kenapa dia disebut koboi. Pertama, lugas dan jujur. Itu persepsi yang ditangkap oleh masyarakat. Yang kedua, tidak bertele-tele, straight to the point kalau bicara. Berikutnya adalah tidak terlalu mengindahkan protokoler. Nah ini mungkin generasi muda sekarang, Gen Z dan lain sebagainya, ini sangat menyukai hal-hal seperti ini.
Kita sudah jenuh dengan teknokratis, birokratis yang bertele-tele, hanya melatih public speaking belaka tanpa ada isi. Nah, ini ada suatu perubahan. Dampaknya apa? Ada dua hal. Ini juga terkait kenapa saya kasih 9,7. Yang pertama adalah kredibilitas pemerintah dan DPR terutama yang sudah di titik nadir kembali terbangun. Berikutnya adalah harapan. Ya, munculnya harapan, munculnya ekspektasi. Tadi para profesor sudah mengatakan beberapa teori, mungkin saya juga sedikit menyinggung. Ada dua teori sekurang-kurangnya, teori of behavioral economics. Ya, di situ adalah sebuah teori bagaimana sebuah optimisme jika dibangun itu akan mendrive pertumbuhan perekonomian. Yang kedua akan muncul yang namanya juga rational expectation. Apa yang dilakukan Purbaya saat ini, itu akan memberikan ekspektasi buat ke depan. Itu hanya sekedar teori, boleh kita jajal. Cobalah main-main sekarang ke mall. Atau lihat okupansi rate hotel-hotel. Atau kita jajal nanti Nataru, ya, Natal Tahun Baru. Seperti apa penuhnya. Itu karena orang sudah karena optimis dan punya ekspektasi tinggi terhadap Purbaya, terhadap ekonomi Prabowonomics ini. Itu Pak, Prof, kalau seandainya ekspektasinya terlalu tinggi, gaya komunikasinya sangat terbuka, apakah bisa berdampak jadi bumerang buat yang bersangkutan? Bisa tidak, bisa iya. Ya, tapi kalau saya lihat timnya Purbaya ini khususnya, kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Alit, bahwa dia itu bertindak berdasarkan fakta dan data. Ya, coba sekarang kita lihat, ketika akhir Agustus posisi kepercayaan kepada masyarakat itu di titik terendah. Tapi sekarang sudah rebound, sudah kembali lagi, sudah dalam posisi area stabil. Nah, ini peluang bagi Purbaya untuk melakukan reformasi perekonomian ke depannya. Memang betul yang dikatakan Pak Trubus, ini kita belum bicara output. Ya, kini masih tataran harapan, tataran ekspektasi. Tapi semuanya sudah by design, by data, by fakta, ya. Lalu juga saya lihat Kementerian Koperasi yang tadinya tersendat-sendat pembiayaannya, tadi Bapak Zulkifli Hasan ya mengatakan hanya dalam 1-2 hari urusan beres. Ya kan? 200T ke Bank Himbara. Betul. Andro, Betul. jadi memang yang kita tunggu dalam sikap koboi ini adalah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena cerita tentang koboi itu, kalau kita ingat cerita tentang Robin Hood gitu ya dari Amerika, itu kan bagaimana Robin Hood itu mengambil dari yang kaya lalu memberi kepada yang miskin gitu loh. Dia merampok sih memang. Dalam hal ini kita ingin bahwa Purbaya ini dengan segala tindakan politiknya, karena kebijakan dia itu adalah tindakan politik, dia bisa loh mengelola anggaran-anggaran negara ini yang menurut kita mubazir, itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga rakyat juga akan terus mendukungnya. Pak Prabowo bangga dengan program-programnya yang bisa dieksekusi oleh Purbaya gitu loh. Nah, artinya jadi tidak ingin kita melihat sikap kekoboi-koboyannya itu ya terus berlanjut tanpa realisasi yang berdampak. Jadi dampak itu yang lebih kita inginkan. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekelilingnya bukan ABS asal Pak Purbaya senang gitu ya. Tapi memang betul-betul bisa, Pak, omongan Bapak ini belum direalisasikan loh, ayo segera yang ini dulu misalnya gitu. Ini kan kebanyakan yang dibawanya takut, tadi kata Bang Andika, birokrasi itu takut banget sama atasannya. Makanya kalau ada kepala daerah itu berdiri di bawahnya itu ya, kepala biro, sekda bahkan, itu berdirinya seperti orang ketakutan loh, enggak kayak kita bisa masuk kantong di tangan. Tapi yang di bawahnya tuh berdirinya aja nutupin depan itu loh. Nah karena dia takut untuk bersuara. Nah saya kira dengan sikapnya yang koboi dia harus memberi ruang kepada bawahannya untuk bisa bersikap sama dengan dia. Ayo ngomong, apa saran Anda terhadap kebijakan saya? Saya kira itu. Pak Trubus, sepertinya Purbaya betul-betul dikasih karpet merah, geraknya sangat leluasa karena semuanya dilaporkan langsung ke Presiden. Tidak takut dengan kementerian atau lembaga lain. Sesaat lagi kita harus jeda di Catatan Demokrasi.
Saya langsung ke Pak Trubus. Kemarin saja ada yang mengkritik secara terbuka, Pak ex-kepala PCO mengatakan kalau baku tikam, istilah Hasan Hasbi Pak ya, dilakukan oleh Purbaya ini bisa mengancam soliditas pemerintahan. Ya. Iya, itu satu ungkapan ekspresi dari Pak Hasan Hasbi yang menurut saya juga sangat subjektif sekali dalam melihat itu, meskipun memang ada contoh misalnya ketika Pak Purbaya mengatakan persoalan yang berkaitan anggaran yang 200 triliun itu. Nah, 200 triliun itu kan kemudian ternyata hanya diberikan kepada bank-bank himbara, kemudian di satu sisi tidak ada UMKM yang mendapatkan uang itu. Nah, itu kan juga menjadi kritik tajam, artinya bagaimana seorang menteri tidak kemudian sampai ke tataran itu. Yang kedua, ada kasus lagi di mana kemudian beliau juga mendorong misalnya berkaitan dengan ini mafia pakaian impor? Pakaian impor yang dimana kemudian dia akan melakukan satu penindakan sama dengan yang rokok ilegal juga kan, akan melakukan penindakan. Tetapi kan persoalannya kemudian saya melihat ini tidak akan bisa berjalan optimal karena penolakan resistensinya juga tinggi dari publik itu. Pakaian bekas resistensinya juga tinggi, rokok ilegal ini resistensi juga tinggi sekali gitu. Karena apa? Karena itu ada masyarakat melihat itu sebagai sebuah pilihan. Nggak mungkin kemudian mereka harus membeli sesuatu yang mahal-mahal. Ini kan pertimbangan seperti itu. Kemudian ada lagi yang kaitan dengan beliau menolak menteri untuk membantu khususnya mengenai pajak dan bea cukai. Ya katanya menteri bea cukai dan pajak itu biar aja urusan saya. Ini kan menunjukkan bahwa dia seolah-olah pinter dewe. Karena itu alat Purbaya, bahasanya seperti itu seingat kami. Iya, jadi kan dimana itu sebagai sesuatu seolah nggak ada orang lain yang bisa istilahnya menguasai itu. Ini kan hal-hal yang tidak boleh dalam konteks kebijakan publik. Ada persoalan dalam konteks kebijakan publik namanya public civility. Kesantunan publik adalah berbicara bagaimana kemudian kebijakan itu disampaikan dalam pengertian yang utuh. Baik, saya pikir apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi, saya bisa bertanggungjawabkan secara akademik. Itu pilihan katanya itu membuat kegaduhan di ruang publik. Saling tikam. Baku tikam bahasanya. Baku tikam gitu ya. Berarti saling bunuh satu dengan yang lain. Kan begitu. Padahal kalau kita bicara teori, peran dan status atau status dan peran. Ketika dia menangani dulu pertanggungjawab komunikasi kepresidenan misalnya, oke, kita bisa perdebatkan. Tapi sekarang statusnya kan bukan di situ lagi. Sudah menjadi komisaris di Pertamina. Yang ngurusin Pertamina, jangan ngurusin lagi komunikasi publik daripada pemerintah. Itu adalah suatu tindakan yang menurut saya statusnya sudah menjadi komisaris, mencampuri urusan komunikasi pemerintah, tidak tepat. Ketika orang berperan tidak sesuai dengan statusnya, terjadi disorder sosial. Sehingga saya mempertanyakan Hasan Nasbi, ada apa motif politik kawan ini? Karena menurut saya, Bang Emrus, mungkin ada ketakutan lebih populer juga yang saya bilang tadi. Karena waktu dia menjabat di kantor komunikasi kepresidenan itu kan, ada persoalan tentang narasi komunikasi yang dia sampaikan. Nah, Purbaya ini menjadi populer bukan hanya karena bahasa verbalnya, tapi bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, pelototan matanya, tarikan keningnya, senyum di bibirnya. Semuanya mengkomunikasikan pesan politik. Jadi kalau kita tahu ada teori mozaik pesan namanya, potongan-potongan kecil pesan politik itu dilemparkan satu demi satu. Terus dilihat respon massa nih, ternyata direspon oleh Pak Prabowo, oke, masyarakat oke. Di sekeliling pasti ada persaingan dalam birokrasi itu kan. Jadi birokrasi yang menteri-menteri itu kan ditunjuk semua oleh presiden. Beda dengan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Nah persaingan itu yang membuat dia tidak nyaman, kok lebih populer dari saya yang berkomunikasinya menurut Tata katanya gitu. Itulah yang saya persoalkan Hasan Nasbi. Dia melakukan peran yang tidak sesuai dengan statusnya. Sementara harusnya dia ngurusi tentang Pertamina, bukan ngurusin komunikasi publik. Berbeda kalau jabatan yang dulu. Harusnya. Sorry, tapi kalau soal Hasan Nasbi porsinya jangan terlalu banyak, saya potong karena orangnya tidak ada di sini, Bang. Gak apa-apa. Saya cuma ingin membacakan kalimat utuhnya. Bapak Ibu, kalimat utuhnya supaya kita tidak mengambil potongan saja. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena itu akan melemahkan pemerintah. Itu saya punya logika terbalik. Tidak, sebentar. Justru Purbaya
menjadi corong buat menteri-menteri lain untuk mengungkap masalah yang sebenarnya. Contoh kasus, ya, contoh kasus. Bagaimana tadi sudah disebutkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang kemudian punya jalan keluar menggunakan dana himbara yang 200 triliun untuk pembiayaan koperasi. Satu, itu problem di koperasi selesai. Yang kedua, Menteri UMKM, Maman, ketika dia justru melihat UMKM perlu dibantu dengan adanya kebijakan misalnya anti thrifting atau anti illegal bal itu, sehingga UMKM bisa hidup. Jadi kebijakan yang diambil Pak Purbaya tidak merugikan, tapi dia menguntungkan juga bagi sebagian rakyat Jadi Indonesia. tidak baku tikam ya? Jadi tidak ada baku tikam yang Saling disebutkan support. oleh Hasan Nasbi. Justru Pak Purbaya jadi corong, jadi katalis untuk mengungkap problem-problematika yang Artinya, ada di kementerian-kementerian sedikit lain. saja. Justru Bang Emrus mau ngomong. sinergi Dia dan katakan kolaborasi. kalimatnya Terima kasih. adalah tidak bisa baku tikam. Berarti dia menilai ada kejadian itu kan begitu. Harusnya bukan itu pilihan kata yang digunakan. Jadi pilihan kata diksi itu bermakna. Apa motif politik daripada Hasan Nasbi? Seharusnya dia tidak ngurusin itu lagi karena bukan tupoksinya dia. Demikian. Pak Triandika. Ya, kita melihat kesan bahwa menteri ini kan komunikasinya seragam gitu ya, takut berbeda, sehingga ada beberapa menteri yang saya perhatikan justru lebih baik diam daripada harus berkomunikasi gitu. Takut dicopot Pak, takut direshuffle. Ya itu menurut saya bukan itu juga ya, menurut saya itu ketakutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan. Buktinya kenapa Pak Purbaya mendapatkan spotlight yang cukup luas dari masyarakat, karena dia mampu memiliki keberanian komunikatif gitu untuk bisa menyampaikan kalimat, pesan yang kalkulatif, jujur dan otentik itu gitu, yang tidak dimiliki, yang selama ini mungkin belum dilakukan oleh menteri-menteri lainnya gitu ya. Jadi ini justru saya setuju dengan Mas Khalid, ini bisa jadi pemicu untuk menteri-menteri lainnya bisa berani berbicara dengan data, dengan fakta dan pertimbangan yang kalkulatif itu. Dan sedikit tambahan bahwa Purbaya ini termasuk out of box. Oke, out of the box. Pemikirannya gitu ya. Betul, betul. Prof Perdana dulu, kita kasih Prof Perdana dulu. Ya baik, terima kasih. Jadi gaya koboynya tadi, lugas, tidak bertele-tele, lalu juga non protokoler lah ya kita sebut. Kan tadi melahirkan dua hal outputnya. Pertama, kredibilitas pemerintah meningkat. Ini yang sangat-sangat diperlukan untuk membangun perekonomian kita. Yang kedua adalah membangun hubungan. Ya, jadi hubungan Pak Purbaya dengan publik ini sudah terbangun sehingga terjadilah yang namanya emotional relationship. Ya, tidak heran jika di seluruh sosial media semuanya orang sangat menunggu-nunggu. Betul. Nah, tapi kalau di tubuh kabinet merah putih Pak, yang kami khawatir terjadi kecemburuan antar menteri Pak. Karena ini terlalu menonjol, jadi spotlight sendiri. Itu awalnya saja, karena terjadi shock terapi. Kan seperti tadi saya awal katakan bahwa tipikal Menteri Purbaya ini mungkin baru satu-satunya. Kemarin saja di doorstop wartawan, menteri lain ngasih ke Purbaya semua kan. Iya. Perspektif muncul di mata publik Pak. Nah, akhirnya dia menjadikan Menteri Keuangan ini seperti Perdana Menteri kalau di Indonesia. Ya kan? Nah, di sini posisi dia nih sangat penting. Jadi langsung Ya, menjadi media darling juga ya. lagi, dia ini seperti Perdana Menterinya gitu. Jadi di sini dia leadernya dalam perubahan ini semua gitu. Dan ini semua nanti akan bisa menciptakan tadi, walaupun masih harapan, masih ekspektasi, menciptakan optimisme, tapi ini modal yang kuat. Dan logika ekonominya bekerja, bagaimana kita meningkatkan tax ratio kalau pertumbuhan ekonomi stagnan. Ya kan? Akhirnya muncullah kata-kata Fir'aun loh dan lain sebagainya. Nah sekarang suntikan 200 triliun tadi, selain mengalir ke koperasi tadi, seperti Pak Khalid katakan, ini juga masuk ke perbankan ini akan menurunkan cost of fund tentunya. Akibatnya apa? Kredit naik. Kredit naik, investasi dan konsumsi akan meningkat. Pak Trubus, ekonom, teknokrat, bukan orang partai politik. Multiplier effect. Ya, nah itu yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan begitu ya Pak Trubus. Ya. Kalau saya sih berpandangan ya, ini kan justru bukannya kita mendewakan ya, tetapi memang saya melihat publik lama-lama sudah mau mengkultuskan arahnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya orang Jawa bisa menganggap dia didorong supaya di pinggir jurang. Jadi semuanya ini nanti didorong akhirnya jatuh. Ini juga harus dilihat karena politik kita itu politik yang kadang-kadang kasar juga gitu ya, di mana
Pak Purba ini tidak ada parpol yang mendukung, ini bukan endorsan parpol ya. Jadi dia harus hati-hati karena sistem kita presidensial multi partai. Ya, jadi gitu. Jadi ada partai-partai mendukung. Itu yang harus dilihat. Yang kedua bahwa memang pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa seolah dia adalah hebat, dia adalah populer atau malah kita menjadi kita berharap jangan jadi jagoan neon nantinya. Tetapi Karena ini Pak Trubus, bahaya. kalau memang banyak bicara takutnya berpengaruh pada sentimen pasar, sentimen dunia usaha. Iya, itu yang sekarang terjadi. Itu kekhawatiran, kecemasan yang sebenarnya ada di mana kemudian karena terlalu istilahnya overacting, ceplas-ceplos itu, lugasnya itu, kemudian ini ada ya sentimen, ada ketersinggungan, ada contohnya yang paling kelihatan di BGN, Badan Gizi Nasional, dikatakan bahwa kalau lo nggak bisa menyerap anggaran 71 triliun yang sekarang sampai ini, Anda saya tarik uangnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Dadan Hirayana? Kembalikan 70 triliun itu. Kan itu sesuatu yang kemudian diterima oleh Presiden. Ini sesuatu yang harus kita lihat. Bagaimana yang ditanyakan oleh mbaknya tadi kolaborasi. Belum tentu Mas Mister dalam besar menurut saya pandangan. Ya, kalau saya melihat gini ya, sentimen pasar dalam ekonomi itu tidak hanya ditentukan atau semata-mata ditentukan oleh pernyataan Menteri Keuangan. Gitu. Banyak faktor yang bisa membentuk sentimen pasar, Prof. Trubus ya. Justru yang defisit hari ini ya tadi seperti disinggung oleh Mas Walid dan juga Prof Perdana gitu ya, bahwa publik ini kan butuh butuh kepastian, butuh bukti-bukti nyata dari kerja-kerja presiden. Nah, hal-hal inilah yang selama 1 tahun barangkali kurang terdeliver secara optimal, sehingga ketika ada menteri yang memiliki keberanian komunikatif seperti Purbaya ini, potret setahun kerja Presiden Prabowo ini bisa terangkat semuanya, dan ini membangun kembali kepercayaan publik kepada meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada presiden gitu ya. Jadi saya pikir sentimen pasar itu jangan takut hanya dengan atau bukan ditentukan oleh pernyataan Menteri Keuangan gitu ya. Tapi justru yang lebih penting bagi presiden adalah sentimen publik yang positif. Nah, itulah yang dideliver. Jadi oleh tren Menteri positif Purbaya. untuk pemerintah, untuk eksekutif juga. Sesaat lagi kita dalam hanya di catatan demokrasi Indonesia. Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Oh, pasti masuk Pak? Pasti masuk. Cukup kalau ya, nggak dia selesai tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau apa? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Termasuk apa yang dikatakan Pak Bahlil salah data itu? Terkait salah data, mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek dari akuntan kan kadang-kadang beda cara ditulis. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. BHS, terima kasih banyak, kemejanya luar biasa, bahannya wah sepanjang saya pakai nyaman. Saya tinggal tunggu kiriman yang banyaknya dari BHS kan. Saya boleh ke Pak Trubus. Pak Trubus, banyak yang ngomong Menkyu Purbaya ini apakah berdampak pada
istilahnya capital outflow Pak, sekaligus apakah memang ke depan harus direm atau tetap gas terus? Kalau saya demi kohesi kabinet itu agak direm. Jadi jangan terlalu gaspol. Karena kalau gaspol nanti ujungnya ada resistensi birokrasi. Itu yang harus dijaga. Yang kedua menurut saya personal branding itu hanya bersifat sementara. Karena apa? Kabinet ini sesuatu yang sifatnya holistik. Sehingga tidak bisa kemudian orang menonjol dalam pengertian personal. Karena itu supaya tidak menimbulkan asumsi matahari kembar nantinya seolah menyaingi presiden dan sebagainya, ini yang harus dihindari sehingga harus direm. Menurut saya pandangan seperti itu. Terima kasih. Saya menyarankan Pak Purbaya tetap dengan gayanya. Karena dengan gaya itu satu disukai oleh publik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo. Yang kedua memang menyelesaikan berbagai hal yang selama ini jadi masalah di birokrasi dan ekonomi. Prof. Perdana. Ya, saya pikir gaya koboi Menteri Purbaya ini sudah jelas-jelas meningkatkan optimisme dan ekspektasi publik terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Baik, terima kasih Prof. Perdana. Prof. Lely. Kalau gaya itu kan sulit dirubah. Jadi menurut saya biarkan dia mengalir dengan otentisitasnya. Justru menteri-menteri yang lain itu harus menunjukkan otentisitasnya masing-masing. Jadi kalau selama ini diam udah dipancing nih sama Pak Purbaya. Ayo tunjukkan. Biasanya orang berani itu kan karena backgroundnya. Jadi dia punya kemampuan, punya latar belakang pendidikan, punya pengalaman. Saya kira semuanya punya itu di kabinet kan. Jadi silakan itu disatukan untuk memberi kekuatan yang utuh dalam pemerintahan ini. Pak Triandika, terima kasih Prof. Lely. Ya, tantangan bagi kepemimpinan yang otentik atau gaya otentik, komunikasi otentik seperti Pak Purbaya adalah konsistensi, Mas Andro. Ya, otentik ini kan lugas, ya, tetapi memang politik itu dinamis. Nah, untuk menjaga konsistensi di tengah lingkungan politik yang dinamis ini tidak sederhana. Ya, kita nggak mau juga seperti kasus-kasus sebelumnya ya, yang awalnya otentik lama-lama tinggal kosmetiknya saja. Bang Emru singkat. Bang Trubus tadi katakan dukungan bisa menjatuhkan. Saya akan jawab dengan Facebook. Dia katakan begini, kalau Purbaya benar-benar dilengserkan karena tekanan politik, jangan salahkan rakyat. Karena memang pernyataan Purbaya untuk rakyat. Yang kedua mau saya sampaikan, untuk periode yang akan datang. Saya kira Prabowo bisa berpasangan. Terima kasih banyak Purbaya. kepada seluruh narasumber. Mahasiswa Purbaya lanjut gak nih? Gasnya lanjut apa harus ngerem? Gaya koboynya? Oh ternyata jawaban mahasiswa disimpan di dalam hati. Saya Andro Wina Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh